Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat pagi untuknya rekan Raw semua, baik yang ada di Padang Sidimpuan maupun yang ada di luar kota. Gimana kabarnya rekan Raw semua di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan rekan Raw, pernahkah kamu diejek berulang kali oleh teman ataupun oleh orang-orang yang ada di sekolah? Atau kamu justru pernah mengolok-olok teman di sekolah? Jika pernah, kemungkinan besar kamu telah terjerumus ataupun terlibat dalam perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying ya. Dan rekan Ra, bullying sendiri bentuknya ada beragam, baik verbal maupun fisik, yang tentunya memberi dampak yang berbeda. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang bullying ini, di studio Raw FM sudah hadir sebagai narasumber kita, ada Bapak Alan Baskara SHM Hum selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Bapak Yunius Jega SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen. Jadi kami yang masih sekolah, yang ada di bangku sekolah, yang sedang libur, menikmati libur pada saat ini, kami ingin menyampaikan pada saat ini kita akan mengadakan namanya Jaksa Menyapa. Dari Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan melakukan kegiatan dari seksi intelijen, dan pada saat ini kami telah membawakan narasumber yang sungguh luar biasa dan sangat memahami tentang hal ini, dan juga bila ada perkara ini kepada beliau lah perkara ini akan dibawa, sehingga beliau sangat firm dan sangat luar biasa bisa memahami tentang permasalahan yang ada mengenai bullying pada hari ini. Dan kami harapkan ada di kami yang saat ini sedang libur ataupun mendengarkan, ataupun teman-teman atau bapak ibu juga yang sedang mengalami ataupun mendengarkan beberapa keluhan dari tetangga atau siapapun, mungkin pada hari ini bisa menjadi solusi buat kita. Dan kami hari ini membawakan narasumber kita Pak Kasipidum, yaitu Pak Alan Baskara, dan mungkin saya akan hal ini akan membeberkan apa yang menjadi dan pengertian bullying itu sendiri. Mungkin itu aja mungkin pembukaan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Alan Baskara. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Eno, terima kasih Bang Kasintel. Kita langsung saja para pendengar Sobat Raw FM. Jadi yang dimaksud dengan bullying itu adalah salah satu perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi kita garis bawahi. Jadi bullying ini tidak hanya di dunia nyata, tapi ada juga melalui dunia maya yang mana saat ini marak seluruh masyarakat menggunakan internet dalam bersosial. Nah, yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan perorangan ataupun kelompok. Jadi bukan hanya sendiri personal, tapi juga dilakukan oleh kelompok atau grup. Nah, kita lanjutkan Pak Eno. Jadi tipe-tipe perundungan itu ada 4. Yang pertama tentu saja tentang bullying fisik. Nah, yang fisik itu tentu melakukan perbuatan dengan tindakan nyata seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, atau apapun yang melakukan hal fisik yang menyebabkan seseorang itu sakit, luka. Luka itu bisa luka kecil, luka berat, dan menimbulkan sampai dengan cacat. Yang kedua tentu dengan bullying sosial, dengan cara mengejek, yang kalau di sekolah itu banyak dilakukan dengan cara mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, atau dengan cara tindakan lainnya yang seperti dengan cara perkataan. Lalu yang ketiga ada bullying verbal. Ini sama, hampir sama dengan sosial. Namun yang membedakannya itu, kalau tadi itu mengucilkan, mendiamkan, yang verbal ini langsung dengan tindakan membentak, berteriak, memaki, memarahi, menghina. Nah, jadi memang sudah verbal ini sudah langsung to the point, langsung ke personalnya dengan cara mencela dan mempermalukan. Yang keempat, ya ini bullying di dunia cyber, di dunia maya. Banyak sekarang tidak hanya anak-anak sekolah, tidak hanya anak-anak mahasiswa, orang dewasa juga sudah marak mempunyai media sosial. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter. Jadi banyak apa yang dilakukan di dunia maya, memperolok di media sosial, mengirimkan pesan-pesan yakni yang mungkin menyakiti, menghina, mengancam.
meneror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto tidak sebagaimana mestinya. Karena sekarang ini sudah zamannya AI. Perang kata-kata dari dunia maya, membuat akun palsu untuk menyebarkan berita bohong, karena gampang sekali Mbak Eno untuk membuat akun palsu pada saat sekarang ini. Terutama banyak yang sekarang ini akun palsu itu untuk merusak reputasi seseorang. Itu juga bagian dari bullying. Memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seseorang dari grup atau kelompok. Nah, kalau di dunia maya ini dari grup daring jadinya. Itu ada 4 tipe-tipe perundungan. Kalau kita balik lagi ke sekolah ini Mbak Eno, bagaimana siklus perundungan di sekolah? Tentu perundungan ini seolah-olah mendapat tempat yang paling di atas, dan dia merasa otomatis sudah paling pintar, sudah paling jago, paling hebat. Ini perasaannya aja sebenarnya seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin para pelaku bullying ini adalah sebelumnya menjadi korban bullying. Dia sudah mempelajari, setelah itu dia merasa di atas. Lalu dia mencari korban di target ini. Target berada di paling bawah saat terjadinya perundungan. Siapa yang dirasanya ada di bawahnya, baik itu secara keilmuan, baik itu secara mungkin di sekolah besar badan, ya kan, mungkin berdasarkan kecantikan, bisa-bisa aja kalau di sekolah. Yang luar biasa jadi perhatian, maksudnya banyak pembulian di sekolah ini. Jadi banyak hanya bertindak itu hanya menjadi penonton. Penonton itu sama posisinya dengan korban, posisinya di bawah juga. Kenapa? Karena nggak bisa nolong dan tidak berbuat apa-apa terhadap korban perundungan. Itu skemanya. Jadi pembuli merasa di atas, penonton sama korban. Kita lanjut ke karakter korban perundungan yang sangat mengerikan zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini semakin banyak korban bulian itu jadi tidak bisa percaya diri. Jadi mengisolasi diri di sekolah ini, ya, kita cerita di sekolah. Lemah fisik, ketidakberdayaan, dan akhirnya mempunyai kelainan yang menyebabkan seseorang itu menarik diri dari lingkungan sekolahnya. Tidak percaya diri ini kenapa dibilang mengerikan? Karena siswa yang seharusnya berkembang, yang seharusnya sehari-harinya belajar, jadi tidak percaya diri bahwa dia itu mampu mengerjakan soal, bahwa dia itu mampu untuk berkembang, bahwa dia itu mampu dari nggak tahu jadi tahu. Cuma balik lagi, terlalu banyak pembiaran. Karena memang kebiasaannya pelaku dan korban ini sama-sama sudah dibiarkan. Tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada memberitahukan ke guru, tidak ada melaporkan ke orang tua. Yang akhirnya apa? Ya banyak. Di film-film juga banyak. Bukan hanya kalau di film itu buatan, tapi di kehidupan nyata akhirnya apa? Jadi mengisolasi diri. Kalau sudah mengisolasi diri pasti merasa perasaannya juga menjadi tidak berdaya alias lemah fisik. Jadi kalau dikembalikan ke skema tadi, yang kuat menindas yang lemah, yang pintar, mohon maaf, membodohi yang belum mengerti, yang ini lagi nih banyak jago-jago, mohon maaf ya, jago-jago bela diri nih, merasa hebat di tingkat sekolah, lalu dengan anak-anak yang tidak punya keilmuan bela dirinya, ya udah dirundung, dicoba-coba. Ini yang sebenarnya tidak tepat. Oke, Mbak Eno, kita lanjut lagi. Caranya bagaimana menghadapi perundungan ini? Perundungan ini tidak bisa dibiarkan. Bagi para pelaku perundungan, sebaiknya kita harus mempunyai sikap yang tenang. Kedua, kita sembunyikan kemarahan, kesedihan kita di depan perundungan. Karena pelaku ini merasa kalau orang itu sedih, kalau orang itu marah, dia merasa targetnya ini berhasil. Pekerjaannya atau keinginannya ini berhasil gitu.
Yang ketiga, tetap berdiri tegak dan tinggalkan aja pelakunya. Bukan karena kita tidak mau melawan, tapi memang lebih baik meninggalkan. Karena sekarang ini kan lebih baik kita menghindari masalah, Mbak Eno, kan, daripada kita juga mengejar masalah tersebut. Tentu yang keempat, cari bantuan. Kita tidak usah mendiamkan. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku pembulian yang dialami. Kalau di media sosial bagaimana? Sekarang gampang, blok aja media sosialnya. Capture, blok, ya kan? Simpan screenshot, biar simpan sebagai barang bukti. Lalu ceritakan atau laporkan. Sekarang banyak kok, di Kominfo juga bisa. Dari media sosial itu dilaporkan langsung ada akunnya. Dan yang terakhir, hindari sikap mendendam dan membalas perilaku. Karena nanti naik tingkatannya. Dari korban naik kelas jadi pelaku, Mbak Eno. Itu yang sangat-sangat tidak boleh dalam pembulian ini. Jadi pembulian ini, Mbak Eno, juga diatur dalam undang-undang di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tentang pembulian ini ada di pasal 76C di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan di Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi Informatika, ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi kepada anak-anak, adik-adik yang masih sekolah dan masih kuliah, sebaiknya sangat tidak disarankan untuk melakukan atau memulai. Banyak terjadi ini di ospek-ospek, Mbak Eno, di ospek-ospek sekolah, dibully, ya kan? Ya seperti yang tadi skemanya. Jadi yang merasa pintar, yang merasa besar, merundung yang kecil, yang merasa pintar merundung yang kurang pintar, yang jago bela diri merundung yang belum jago bela diri. Ya tidak tertutup juga di dunia kehidupan sehari-hari ini pembulian, di dunia perkantoran juga tidak tertutup. Tapi kalau untuk di perkantoran itu nanti kita juga harus bedakan, jangan hanya sekedar saya dibully. Padahal terkadang sebagai seorang pimpinan itu menyindir anak buahnya. Di dunia pekerjaan lah kita bilang, Mbak Eno, itu menyindir, jadi tidak membuli sebenarnya, menyindir dengan maksud positif agar anak buahnya itu maksimal dalam bekerja, maksimal dalam berbuat. Untuk adik-adik kita, bagaimana cara kita membantu menghentikan perundungan? Ini ada 4 caranya. Yang pertama, kita perhatikan, kita harus peka. Kita tidak boleh mendiamkan, kita harus peka terhadap lingkungan dan melihat keadaan sekitar. Apakah ada pelaku atau korban perundungan? Kalau sudah ketemu, kalau sudah kita perhatikan, lalu kita berbicara kepada korban, pelaku. Sekarang sikit-sikit lapor. Di media sosial dilakukan bulian, dilapor, banyak laporan. Itu yang ketiga. Jadi kalau memang kita sudah tidak tahan, ya sudah, kita serahkan saja ke aparat penegak hukum. Biar pelaku juga mengerti bahwa Indonesia ini negara hukum, segala sesuatunya itu diatur. Jadi tidak ada yang bebas-bebas di Indonesia. Lalu kita berikan dukungan kepada korban. Bagaimana caranya? Memberikan korban mungkin dengan menenangkan, bukan dengan membantu memanas-manasin. Demikian Mbak Eno untuk materi kita. Mungkin nanti untuk berkembangnya siaran ini kita lakukan tanya jawab nanti. Mungkin dapat ditambahin oleh Bang Kasintel. Terima kasih Pak Eno, Pak Kasintel. Ya, baik, sedikit kami tambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasipidum tentang perundungan ini, mulai dari bagaimana siklusnya tadi perundungan, ada segitiga di mana perundungan itu berada di atas, korban ada di bawah dan penonton ada di bawah.
lalu kemudian karakteristik juga disampaikan juga. Namun yang tidak kalah penting pada saat ini kami sampaikan, apapun bahasanya yang disampaikan, perundungan itu baik secara fisik, verbal, ataupun secara menggunakan dunia maya, dalam arti handphone, WhatsApp, Instagram, itu semua kami sampaikan. Ini ada hukumnya, ada aturannya. Jadi apabila Anda melakukan hal tersebut dapat dihukum. Dan itu sudah ditegaskan tadi oleh narasumber kita bahwa ini ada dasar hukumnya, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga ditambah tadi dengan Undang-Undang ITE. Jadi kami sampaikan sebaiknya kalau ada permasalahan seperti begini dulu jangan sampai ke ranah hukum, tetapi selesaikanlah dulu secara pribadi dengan cara tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, dengan cara-cara ada tadi disampaikan, itu bersikap tenang, menjauhi, berdiri tegak, hadapi masalah dengan baik, menyingkir, cari bantuan, bicara dengan teman, blok semua di media sosial, simpan perilaku perundungan, ceritakan dan laporkan. Ini sudah, kalau sudah menceritakan dan melaporkan berarti kan sudah jauh itu. Mungkin itu yang kami tekankan, harapan kami ini rekan Rau dimanapun berada dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, Bapak, sedikit pertanyaan sebelum kita rehat sejenak. Ini tadi ada disinggung tentang tipe-tipe perundungan tadi. Ada yang kita maksudkan physical attack, perundungannya berbentuk fisik ya, menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang ataupun meninju. Anak-anak zaman sekarang, Pak, ada yang namanya love language atau bahasa cinta katanya. Karena misalnya kalau dicubit itu makin dicubit makin sayang katanya Bapak. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Lihat cubitnya juga Mbak Eno. Kalau cubitnya cubit sayang mungkin itu love language. Tapi kalau sampai menyebabkan biru, memar, rasanya itu sudah menyakiti. Jadi memang kembali lagi seperti apa tindakan nyatanya itu. Bapak. Tapi saya kira sekarang ini kan juga perkembangan zaman ya, generasi Gen Z ini kan punya cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Namun kadang-kadang penyelesaian itu memang seperti Mbak Eno sampaikan tadi, mungkin ada secara fisik, tapi kalau secara fisik seperti disarankan oleh Pak Kasipidum tadi itu ya pasti ada batasnya juga. Dengan ada batasan itu makanya ini kita hadir pada sini pada saat ini untuk menyampaikan ini ada loh undang-undangnya juga. Tapi kalau sudah fisik juga di satu sisi maka ada tindak pidana umum, itu namanya 351 atau melakukan pemukulan gitu, seperti begitu. Jadi sudah tindak pidana umum, itu bukan lagi bullying namanya, seperti begitu. Itu Bapak, bagaimana kalau pelaku dan korban yang melakukan perundungan fisik ini sama-sama menerima, Bapak? Berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Sama-sama menerima. Oke deh, kalau begitu rekan-rekan semua, untuk mengirimkan ataupun memberi komentar tentang tema kita di hari ini ataupun pertanyaan, boleh langsung bergabung di nomor 082299996105. Boleh dari via SMS ataupun dari via chat WhatsApp, atau langsung bergabung di siaran langsung Facebook kita di @raupadangsidimpuan. Dan rekan Rau, kita akan kembali lagi tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle, bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Rau tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Bapak Alan Baskara SHM Hum dan juga Bapak Yunius Jega SHMH. Dan dalam program Jaksa Menyapa kali ini, tema kita adalah anti perundungan dan tindak kekerasan pada anak sekolah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita tentang perundungan dan tindak kekerasan pada anak sekolah ini. Baik, kalau begitu rekan Rau, ini sudah masuk ada dua pertanyaan Pak dari rekan Rau semua yang sedang mendengarkan talk show kita di pagi hari ini. Pertanyaan pertama, selamat pagi untuk Bapak narasumber. Saya Indah di Kayombun. Saya katanya punya adik sepupu yang selalu curhat kalau sering diejek oleh teman-temannya. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama makin tidak nyaman. Pihak guru juga seperti mengabaikan dan acuh. Apa yang harus dilakukan adik sepupu saya untuk keluar dari perundungan tersebut? Karena solusi yang diberikan dalam penerapannya sebenarnya susah direalisasikan. Dan pertanyaan kedua ini ada, pagi Pak, katanya untuk perundungan sendiri di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Berarti solusi yang diberikan belum efektif. Saya selaku orang tua sangat khawatir dengan masa depan anak-anak di zaman sekarang ini.
Kepada Bapak Alan Baskara SHM Hum, boleh ditanggapi? Oke, langsung saja Mbak Eno. Iya. Ya, terima kasih Mbak Eno. Untuk Bu Indah di Kayu Ombun, saya ulangi pertanyaannya. Jadi korban atau adiknya Bu Indah menjadi korban pembulian dan pihak guru seperti acuh, dan solusi yang diberikan itu sepertinya susah direalisasikan. Jadi bagaimana tindakan atau langkah? Tentu kalau memang sudah sangat kelewatan dan tidak ada solusi yang diberikan dari pihak sekolah, mohon maaf saya bilang pihak sekolah, mungkin Ibu Indah di Kayu Ombun bisa mengambil langkah-langkah lain seperti kami Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan memberikan pelayanan hukum gratis baik kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain ini mungkin instansi BUMN ataupun pemerintah kota Sidempuan untuk sharing tentang permasalahan. Nah, sebenarnya inti permasalahan tentang perdata, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau memang ada kasus-kasus pembulian seperti ini. Jadi kami bisa juga nanti setelah dilaporkan ke kami untuk turun atau mengambil langkah-langkah antisipasi agar pembulian ini tidak terjadi lagi. Jadi kami buka setiap harinya jam kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Silakan saja Bu Indah. Nanti kita catat, kita sharing apa permasalahan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi supaya pembulian ini tidak terjadi lagi. Silakan Bu Indah sharing ke kami untuk mendapatkan pelayanan hukum gratis. Yang kedua, memang kami tidak mempunyai datanya yang dibilang meningkat, tapi perasaan kami juga sama bahwa pembulian ini makin marak, dan mungkin yang makin marak itu ada di media sosial. Dan solusi atau langkah-langkah ini yang dilakukan itu langkah-langkah yang dilakukan itu belum maksimal. Boleh dibilang langkah-langkah ini tentu ada. Setiap persoalan hukum pasti ada langkah-langkah yang bisa diambil. Namun baik pelaku, baik korban lebih sering melakukan pembiaran. Penonton juga lebih sering melakukan pembiaran. Makanya saya bilang tadi, dari pelaku membullying korban naik kelas jadi pelaku. Dia melakukan pembulian lagi kepada orang lain. Makanya kasus ini meningkat setiap tahunnya. Kenapa langkah-langkahnya itu? Karena memang banyaknya terjadi pembiaran. Saya mengapresiasi perkataannya Ibu siapa tadi? Indah di Kayu Ombun. Iya, sebaiknya kita tidak antipati terhadap kejahatan bullying ini. Ini dapat dibilang kejahatan. Di masyarakat juga banyak ini, Mbak Eno, tentang pembulian ini. Kalau tadi kita membahasnya tentang di sekolah, di masyarakat itu bulian yang di lingkungan masyarakat yang patut dihindari itu ucapan yang kerap kasar dan tidak menghargai orang lain. Ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah merupakan pelecehan verbal, bertindak kasar terhadap orang lain. Yang ketiga, pelecehan sosial. Mengucilkan orang lain memang terkesan sepele, namun jika terus-menerus ini bisa berdampak terhadap kesehatan seseorang tersebut. Misalnya ada menolak mengundangnya ke acara atau pertemuan, menyebarkan gosip atau rumor yang merusak karakter di lingkungan masyarakat. Ini yang namanya pelecehan sosial dan marak terjadi. Cuma kenapa memang meningkat? Dari korban naik menjadi pelaku, jadi ikut-ikutan membuli. Yang bisa dilakukan kalau sudah seperti ini, balik lagi. Kita itu pertama harus disiplin dalam bersosialisasi di masyarakat. Jadi kalau sudah disiplin, tentu hal ini tidak terjadi dan menguatkan keimanan dan keyakinan kita. Mungkin dari kantor-kantor nanti mungkin lebih sering dilakukan acara seperti memberikan terapi terhadap terapi atau pembahasan tentang bullying ini agar tidak dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat maupun di instansi bekerja.
Seperti itu. Selanjutnya yang patut dihindari, pelecehan cyber yang tadi. Dan yang terakhir, pelecehan rasial, SARA, atau berdasarkan latar belakang budaya. Ini yang paling marak, tentang warna kulit, tentang mancung nggak mancung. Ini banyak sekarang. Nah, apalagi makin banyak orang berlomba-lomba untuk operasi zaman sekarang, Mbak Eno. Demikian, mungkin ada yang dapat ditambahkan, Bang Kasintel? Baik, mungkin tambahan dari kami. Terima kasih Pak Swidum. Mungkin tambahannya tentang sekarang, kenapa tadi Mbak Ida tadi itu Di Kayu Ombun, kami sampaikan begini. Sebenarnya solusi yang paling baik adalah orang tua. Orang tua itu mengambil tindakan kepada anaknya. Bagaimana dia menguatkan anaknya. Ini tadi solusi yang kami sampaikan ini kan berdasarkan teks gitu seperti begitu. Tapi teks ilmiah. Tetapi kalau yang sampaikan ini, kita kembali kepada kehidupan keluarga kita. Kita kembali ke kehidupan keluarga kita sehari-hari. Jadi hanya keluarga yang bisa menguatkan anak-anak itu. Kalau bukan keluarga, maka anak-anak itu pasti tidak akan mampu untuk menghadapi dunia luar. Artinya begini, keimanan ketakwaannya dulu yang paling pertama. Itu yang paling utama. Bagaimana kita dengan orang tua bisa membimbing anaknya dengan keimanan. Lalu kemudian menerangkan kepada anak itu bahwa apa yang dihadapi di sekolah itu tidak hanya sampai di situ. Masih panjang kehidupan ini. Masih jauh. Jadi ada penguatan-penguatan juga dari orang tua gitu, seperti begitu. Lalu kemudian dari hal itu juga, maka anaknya ini dididik juga bagaimana orang tua berkomunikasi dengan guru itu sendiri. Kalau guru itu sendiri dan orang tua sudah melakukan komunikasi yang baik, apabila ada hal-hal yang baru, maka langsung bisa diatasi. Tetapi seperti Pak Kasipidum tadi sampaikan, diabaikan, dibiarkan. Itu tidak boleh. Nah, mungkin ini sudah dibiarkan terlalu lama sehingga tidak ada solusi. Tapi menurut pandangan saya, yang paling ditekankan, orang tua menekankan kepada anak, ataupun Mbak Indah ini menekankan kepada ponakannya, bahwa hidup ini pasti berjalan. Dia harus memberikan penguatan gitu, bahwa siapa yang melakukan bullying itu belum tentu benar, dan mereka belum tentu berhasil dalam hidup ini. Mereka hanya sampai di situ. Artinya berikan pemahaman-pemahaman yang positif, sesuatu pemahaman agama, sesuatu pemahaman masa depan, sehingga juga mereka tahu, ternyata bullying ini tidak hanya seperti begitu. Nah, kemudian saat ini sudah disampaikan juga tadi bahwa semakin berkembang. Sebenarnya bukan berkembang. Menurut pandangan saya, saat ini dari dulu pun kehidupan ini dari kita sejak sebelum ada zamannya gadget sampai sekarang sudah adanya zaman gadget, itu sebenarnya bullying itu sudah ada. Cuman caranya berbeda-beda, masif. Kalau saat ini sepertinya masif karena bisa melalui langsung diketahui oleh orang lain. Tetapi sebenarnya itu dari dulu juga sudah ada. Cuman bagaimana kita saat ini, korban-korban ini yang merasa korban itu, bisa memahami bahwa kita ini tidak bagian dari permasalahan. Kalaupun mereka mengejek kita, atau kita harus introspeksi diri. Introspeksi dirinya seperti apa? Ya tadi seperti saya bilang bahwa kita ini punya masa depan. Kita akan lebih baik ke depan. Dan kita akan lebih baik daripada orang yang membuli itu. Itu harus ditekankan dalam diri kita sendiri. Jadi menurut pandangan saya seperti begitu. Jadi apa yang menjadi permasalahan saat ini yang dialami oleh sepupunya tadi Mbak Indah itu harus dikuatkan secara psikologi dari keluarga itu sendiri. Tidak lain daripada keluarga yang bisa menguatkan. Dan secara aturan tadi apa yang disampaikan sudah dengan Pak Kaspidum bahwa kita juga di Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan siap apabila mungkin Mbak Indah tadi sudah tidak mampu lagi dan tidak kuat lagi untuk menghadapi bully ini, kami di Kejaksaan Padang Sidempuan kita bisa berkonsultasi secara hukum. Konsultasi secara hukum ini bikin kami juga nanti bikin ada juga program kami namanya door to door juga. Kami mungkin bisa layani mereka juga. Kami kalau memang begini kami akan datangi. Kalau memang perlu mungkin nanti Mbak Indah juga bisa memberikan nomor kontaknya buat kita dan kita juga bisa menindaklanjutinya. Artinya apa permasalahan itu? Kalau memang kita harus berkomunikasi dengan pihak pelaku, baik kita akan melakukan hal tersebut. Jadi ada pelayanan hukum di kami. Dan itu kami siap kalau misalkan memang Mbak Indah mau untuk dilayani. Mungkin itu aja mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, menanggapi pertanyaan tadi Pak, kebanyakan anak kan enggan untuk melapor kepada orang tuanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah ada dari Kejaksaan Negeri sendiri nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Nah, kalau kami di Kejaksaan ada memang nomor center kami di
Atau dari sosial media, anak-anak sekarang kan dari sosial media, ya, Pak. Dari atau sosial langsung media. datang. Iya. Atau langsung datang. Jadi kami bisa memberikan juga, kami punya Instagram, Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan, lalu kemudian punya Facebook, Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan juga, lalu kemudian punya hotline di kantor kami, dan juga kami lebih bagus kalau memang ini datang langsung ke kami di kantor kejaksaan. Kami cari aja namanya kasih intel, bisa, artinya pelayanan hukum lah, atau bisa kasih datun, nanti bisa kami sama-sama di sana. Jadi saya berkonsultasi masalah hukum, datang aja begitu kantor kami, konsultasi masalah hukum. Begitu sudah sampai di pos jaga kami, nanti menyampaikan itu, nanti akan disampaikan ke kami akan layani. Apakah siapa saja boleh, Pak? Apakah ada maksimum atau minimal umur untuk melapor? Tidak ada. Kami terima, tapi cuma artinya begini. Pastikan secara logika kalau dia pasti pergi melaporkan, pastikan sudah pasti berbicara, pasti akan dia membawa orang tua atau seseorang yang lebih dewasa dari dia kan. Pastikan seperti begitu. Namun kami sampaikan juga bahwa tidak hanya terbatas dengan hal ini juga. Hal apapun yang bisa ini kita bisa berkomunikasi di kantor pelayanan hukum kantor Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Mungkin itu juga Mbak Eno. Baik. Dan satu lagi Pak, pertanyaan dari Eno sendiri. Tadi kita membahas tentang korban. Apakah ada edukasi terhadap pelaku bullying? Nggak ada. Nah, tidak ada ya Pak. Jadi secara ilmiahnya kan belum ada. Tapi apa yang kami sampaikan ini memang yang sudah pernah ada. Jadi cara-caranya aja. Tapi kalau menurut pandangan saya itu kembali ke bagaimana kita, orang tua itu yang paling dekat. Ya. Kepada anak-anak ini hanya orang tua jawaban yang paling utama. Bagaimana memahami anaknya, bagaimana dia berkoordinasi dengan anaknya, berkomunikasi. Dari hal itu baru kita. Tapi seperti Mbak tadi sampaikan bahwa dia tidak mau bercerita, anak ini tidak mau bercerita dengan orang ini, berarti kan ada orang lain sepertinya tadi ibu D-nya atau siapanya. Itulah yang harus menguatkan juga, bukan berarti harus orang tua juga. Orang yang paling dekat dengan dia, kita merasa sebagian dekat dengan anaknya, maka kita harus memberikan perhatian khusus dan menguatkan dia bahwa hidup ini positif, baik semua, tidak ada yang tidak baik. Mungkin tadi tambahan tadi mengenai nomor hotline kami di 0811 6649 788. Boleh diulang Pak? Oke, 0811 654 9788. Baik. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Bapak boleh disampaikan kepada rekan Rau yang pertama dari Bapak Alan Baskara, pesan-pesan untuk rekan Rau semua tentang anti perundungan dan tindak kekerasan pada anak di sekolah. Oke, terima kasih Mbak Eno untuk pesan-pesan kepada rekan-rekan Rau FM. Kita harus menghindari bulian ini. Kita harus, dan terhadap orang yang menjadi korban, kita harus mampu menjadi penengah. Kita harus mampu menjadi teman, khususnya di sekolah ini Mbak Eno ya. Saya berharap di sekolah itu dilakukan edukasi tentang korban-korban bulian ini. Dijadikan materi pelajaran yang mungkin dilakukan setiap bulannya, karena kita nggak tahu seperti tadi ada solusi yang diberikan yang tidak bisa direalisasikan, karena para korban bulian ini kalau dalam sekolah sudah pasti nanti efeknya sangat besar tentang penurunan akademik, masalah kesehatan fisik dan perilaku antisosial. Jadi saya mengharapkan dalam sekolah itu diberikan edukasi tentang bulian ini. Terima kasih, itu aja Mbak Eno. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Yunus Jega. Ya, mungkin tambahan dari kami kepada korban bully ini, jangan takut menyampaikan dan menyampaikan keluhan ataupun permasalahanmu kepada saudaramu, kepada orang tuamu, kepada sepupumu. Kenapa itu? Supaya dapat solusi. Artinya kalau kamu menyampaikan pasti ada solusi. Solusinya apa? Pasti penguatan. Dan juga yang paling utama adalah jangan lupa berdoa bahwa kita punya agama dalam hal ini menguatkan kita apapun permasalahan kita.
Itu mungkin. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber di hari ini. Dan rekan Rau, Eno kembali mengingatkan bahwa pengaduan ataupun pelayanan bisa hubungi di Instagramnya Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan, Facebook juga sama Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan, dan nomor hotline-nya dicatat baik-baik di nomor 0811 654 9788. Eno ulangi, di nomor 0811 654 9788. Baiklah, demikian untuk talk show kita di hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber. Ada Bapak Alan Baskara SHM Hum selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Bapak Yunius Jega SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen. Dan rekan Rau, semoga kita dan keluarga terhindar dari yang namanya perundungan. Dan ingat ya, perundungan itu tidak keren sama sekali. Baik, kita akhiri talk show ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.